Jadi kita ingin menegaskan tentang betapa penting pendidikan, dan ini juga merujuk pada apa yang dituliskan di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita. Jadi tujuan utama pendidikan itu sesungguhnya adalah, ini elaborasi dari undang-undang, membangun peradaban bangsa dengan mewujudkan manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang baik sebagai landasan membentuk masyarakat yang demokratis dan berkeadaban. Nah, kemudian ada pilar, 4 pilar ini mencakup akses pendidikan yang berkeadilan, mutu pendidikan yang holistik dan kontekstual, relevansi pendidikan dengan tujuan pembangunan nasional, tata kelola pendidikan yang partisipatif dan akuntabel. Kemudian Pak sekalian, isu pendidikan kita itu 2 hal sekaligus, equity of education, quality of education, dan kita tidak bisa memilih mana yang harus didahulukan. Kita dalam catatan 1 dekade terakhir, pencapaian pembangunan pendidikan tercermin pada peningkatan partisipasi, mulai dari jenjang dasar sampai dengan jenjang pendidikan tinggi. Tapi kita masih menghadapi isu ketimpangan dan sekaligus juga kemampuan menyelesaikan pendidikan, terutama memasuki jenjang pendidikan menengah. Jadi kalau partisipasi pendidikan menengah sekarang sudah 86,4%, meningkat jauh dari yang semula hanya 66% saja di tahun 2009 atau 2008 gitu. Tapi tingkat penyelesaian pendidikan menengah itu selisihnya kira-kira 20% lebih. Jadi hanya 66,4% saja. Itu isu pokoknya. Jadi karena itu menjadi penting untuk ke depan kita akan memulai program wajib belajar 13 tahun, 1 tahun pendidikan prasekolah. Nah, dengan mutu yang kerap kali disampaikan oleh Pak Menteri, rata-rata PISA kita juga belum menggembirakan, dan itu tantangan ke depan. Bagaimana kita memastikan peningkatan hasil belajar itu makin membaik, dan di antara yang masalah fundamentalnya itu adalah guru yang berkualitas. Kita punya guru kira-kira 2,1 juta guru. Nah, kira-kira 800 atau 900 itu guru berstatus honorer, dan sekarang dalam proses menuju pengangkatan melalui P3K. Nah, guru honorer kita semua juga paham direkrut oleh pemerintah daerah, oleh sekolah yang syarat-syarat kompetensinya agak longgar, sehingga standar kompetensi tidak sepenuhnya baik sebagaimana yang kita harapkan. Kita punya kesempatan untuk mengganti guru-guru yang kompeten dengan rata-rata guru pensiun untuk yang berstatus PNS itu 60.000. Nah, kalau misalnya kita mulai merekrut guru-guru pensiun untuk guru-guru baru, menggantikan mereka yang kira-kira 60.000 itu dalam waktu tentu tidak bisa 5 tahun, setidaknya 10 tahun atau 20 tahun, karena itu jangkanya itu adalah mengikuti RPJP, itu akan mengubah landscape dan kinerja pendidikan kita. Dan dengan meminta kepada universitas-universitas LPTK untuk mengirim lulusan-lulusan terbaik, bisa di slide berikutnya, itu kita harapkan akan mengalami peningkatan PISA. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini ada kami susun kinerja pembangunan per tahun itu, dan nanti di dalam dokumen peta jalan itu juga sudah disusun per 5 tahun dan targetnya berapa banyak, misalnya untuk partisipasi, untuk pemenuhan guru. Nah, tadi kami sampaikan pemenuhan guru dalam Undang-Undang RPJP itu harus dilakukan restrukturisasi, mulai dari formasi, pengangkatan, penempatan, mobilitas, perpindahan dari satu sekolah, dari satu kabupaten, termasuk juga pembinaan melalui pelatihan in service training, dan termasuk juga kesejahteraan secara berbasis pada kinerja. Nah, dengan meningkatkan mutu guru akan diharapkan juga meningkatkan kualitas pendidikan. Kalau kita tidak memulai dengan meningkatkan kualitas pendidikan, maka kita sudah mengalami 2 dekade PISA sejak tahun 2003. Tahun 2022 nilainya fluktuatif, tapi tidak pernah meningkat bahkan rata-rata OECD. Kalau kita tidak membenahi guru, maka 20 tahun ke depan gambarannya juga akan kurang lebih sama 20 tahun yang lalu. Nah, inilah letak penting kita membuat peta jalan untuk memandu kita semuanya, para pemangku
kepentingan di bidang pendidikan. Di slide terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, rumusan kebijakan sudah kami identifikasi dan kami kelompokkan, mulai dari sisi tadi apa yang mencakup pemerataan pendidikan, kemudian apa yang juga dalam lingkup kualitas pendidikan, dan investasi gabungan antara infrastruktur dalam bentuk pembangunan sekolah, pembangunan madrasah, dan juga fasilitas pembelajaran, sumber-sumber pembelajaran yang kaya, termasuk juga teknologi untuk pendidikan, itu menjadi sangat penting. Isu pemerataan bukan saja semata-mata membangun sekolah, menyediakan madrasah, menambah ruang kelas atau menambah gedung sekolah, gedung madrasah, tapi juga soal konektivitas. Nah, konektivitas isunya itu akan terkait dengan soal pemanfaatan teknologi untuk pendidikan, teknologi untuk pembelajaran. Kita pengalaman 3 tahun yang lalu pandemi, begitu kita tidak siap dengan teknologi pendidikan dan isu tentang konektivitas itu menjadi kendala pembelajaran. Mudah-mudahan dengan peta jalan yang nanti akan bisa disimak secara bersama-sama oleh Bapak dan Ibu sekalian, mendapatkan penguatan bagi kita semuanya dan sekaligus juga memberikan masukan dan juga kritik atau juga pandangan-pandangan baru yang muncul dari berbagai kalangan. Terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak sekalian, dan kita akan menyimak talkshow yang akan dihadiri oleh pihak-pihak yang mewakili berbagai macam orientasi pemikiran, termasuk juga keterwakilan kelembagaan, dan akan dipandu oleh seorang wartawati senior, jurnalis yang menekuni bidang pendidikan, Ibu Esther dari Harian Kompas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.